Ya Allah. Karena kematian itu rahasia Allah. Tak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan datangnya. Dan ketika datang, tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Maka kuncinya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan mengkaji kitab ini ya. Judulnya Ta'ammulat fi Kitabi min Muqawwimatin Nafsiyah Islamiyah. Jadi kitab ini merupakan semacam penjelasan gitu terhadap kitab yang judul aslinya itu Min Muqawwimatin Nafsiyah. Saya ada kitabnya ini, cuman saya mencari untuk di download, saya belum ketemu, ya, sehingga saya tidak bisa menayangkan di dalam di dalam depan. Cuman kalau saya lihat urutan ayat, urutan bab maupun urutan ayat semuanya sama persis dengan kitab Min Muqawwimatin Nafsiyah, ya. Di dalam kitab Min Muqawwimatin Nafsiyah itu setelah bab tentang penjelasan tentang seputar nafsiyah, lalu kemudian dijelaskan bab pertama adalah al-mubadarah, ya, bersegera untuk terikat dengan syariat, ya. Itu bab pertama. Bab pertama adalah mubadarah, ya, segera untuk bersegera terikat dengan syariat, biltima syar'i. Itu sama dengan bab yang ada dalam kitab nafsiyah, ya. Ini kalau di sini disebutkan suratul istijabati li amrillah, bersegera untuk menjawab, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang pertama yang digunakan untuk mendasari kesimpulan yang dalam judul itu untuk bersegera, musyaroah, mubadarah, terikat dengan hukum syara itu adalah ayat yang saya tulis di depan ini surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam atau kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawatu. Mana ardu itu artinya sebenarnya lebar, lebarnya, ya. Ada panjang, ada lebar, ya. Kalau dalam luas itu ada lebar, ada panjang. Ini tidak digunakan luasnya, tidak juga digunakan panjangnya, tapi malah digunakan arduha, lebarnya. Lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau dalam terjemahan disebutkan luasnya. Maknanya gini, ayat ini ingin menggambarkan lebarnya saja seluas langit dan bumi, apalagi panjangnya. Kalau lebarnya saja seluas langit dan bumi berarti lebih panjangnya.
apalagi luasnya. Jadi itu sebenarnya untuk menggambarkan betapa luasnya surga. Ya. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, mau saya jelaskan terkait dengan ayat ini ya. Sebentar. Surah ini atau ayat ini ada dalam surah Al-Imran. Ya, surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini itu sebenarnya merupakan kelanjutan ya, dari ayat sebelumnya yang melarang orang untuk memakan riba. Nah, saya akan tunjukkan ya ayat ini, itu surah sebentar. Jadi kalau kita lihat ayat ini itu sebenarnya sebelumnya merupakan ayat yang melarang kaum muslimin untuk memakan riba. Itu ayat 131. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba. Yang riba itu ad'afam mudha'afah, berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, takutlah kamu kepada neraka yang neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Wa atiullaha rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita lihat ya karakter Al-Quran itu biasanya begini, Al-Quran itu biasanya itu seringkali ya, itu dihadap-hadapkan. Kadang setelah ada larangan, lalu kemudian disebutkan perintah sebaliknya. Kadang disebutkan perintah, lalu kemudian disebutkan larangan sebaliknya. Itu seringkali seperti itu. Demikian juga dalam Quran itu karakternya itu seringkali dijelaskan pahala, lalu kemudian dijelaskan dosa, dijelaskan neraka, lalu kemudian dijelaskan surga. Setelah surga, setelah itu dijelaskan neraka. Itu seperti itu. Supaya memang kalau saya lihat di antaranya itu supaya orang itu orang menancap. Pilihannya itu tidak keliru. Ini tidak itu. Islam tidak kafir, ya. Surga bukan neraka, bukan neraka tapi surga. Itu seperti itu. Supaya kalau orang itu jelaskan ini surga, sebenarnya tidak dijelaskan itu menyebabkan neraka. Seringkali orang kemudian bisa juga melakukan tindakan yang membuat dia masuk neraka. Maka itu dihadap-hadapkan. Nah, saya ingin berikan contoh ya bukan berikan contoh. Itu seperti yang ada pada ayat yang saya sebutkan tadi ya. Ini supaya jelas ya. Nah, ini kan surahnya itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Perhatikan ujung ayatnya. Uiddat lil muttaqin. Disediakan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat sebelumnya apa tadi? Ayat sebelumnya wattaqun narul lati uiddat lil
kafirin. Kalau ayat yang tadi kita baca bicara tentang surga, jannah. Yang jannah disebutkan uiddat lil muttaqin. Ini disebutkan an-nar, neraka. Uiddat lil kafirin. Sediakan untuk orang kafir. Nah, bahasa-bahasa Quran itu seperti ini, misalnya disebutkan uiddat an-nar wattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Uiddat lil kafirin, itu memberikan mana apa? Memberikan mana jangan kamu kafir. Karena kalau kamu kafir dimasukkan ke dalam neraka. Itu begitu ininya. Kan takutlah kamu pada neraka. Takut kamu pada neraka itu. Neraka itu bukan perkara yang enteng, yang ringan. Tidak seperti penjara dunia yang masih dikasih makan, yang masih dikasih istirahat. Ya, masih bisa minum. Kalau neraka itu tidak ada minuman. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan buat mereka kecuali makanan berduri dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak bisa membuat kamu gemuk dan tidak bisa mengenyangkan. Di dunia seberat-beratnya hukuman itu penjara. Penjara masih dikasih makan. Dianggarkan oleh APBN. Penjara itu. Gitu. Bahkan karena tidak kerja, makan tidur bisa pulang dari penjara ke gemuk. Yusminu. Dia menjadi gemuk malah justru. Masya Allah. Ketika disebutkan neraka, yang siksa neraka itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Takutlah kamu dan neraka. Gimana supaya tidak masuk neraka? Uiddat lil kafirin. Kamu jangan kafir. Karena neraka itu disediakan untuk orang kafir. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip enteng sebenarnya. Tidak masuk neraka itu gampang. Karena neraka itu disediakan untuk orang kafir. Berarti kalau kamu tidak ingin masuk neraka, jangan kafir. Kayak kira-kira di dunia yang tidak masuk penjara itu mestinya gampang. Misalnya penjara itu apa penyebabnya? Tidak mencuri, berarti tidak mencuri. Kira-kira seperti itu. Maka dihadapkan dalam ayat berikutnya itu. Kalau neraka itu uiddat lil kafirin, maka kemudian dihadapkan jannah yang arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Kalau masuk surga, jadilah bertakwa. Kan ini disediakan untuk orang bertakwa. Artinya apa? Yang bukan bertakwa tidak bisa masuk. Berarti kalau ingin masuk surga, jadilah bertakwa. Jadi seperti itu, jalan pikiran atau yang disampaikan oleh Quran kepada kita itu. Jadi bahasa Quran itu sebenarnya begitu sederhana. Jadi kalau sampai ada orang masuk neraka itu memang kebangetan. Loh ya, karena beritanya tentang masuk neraka itu banyak sekali dan sekaligus diberikan petunjuk yang terang. Gila kalau masuk neraka. Jadi kalau ada orang tidak masuk surga juga kebangetan. Kenapa? Coba bayangkan. Arduhas samawati wal ardu. Surga itu seluas langit dan bumi. Berarti mestinya kalau penduduk dunia itu masuk semua mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman sak cukup-cukupnya. Gelundangan, apa bahasa Indonesia gelundangan itu? Masih apa gelundangan itu? Masih
lega gitu kira-kira. Masuk semua itu cukup-cukupnya gitu. Cuman memang khusus untuk orang yang muttaqin. Oh, iddats lil muttaqin. Berarti apa? Kalau pengen masuk surga, jadilah orang yang muttaqin. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini begitu jelas. Jadi bukan ngawang-ngawang, bukan ini, bukan. Urusan nanti, bukan. Urusannya berarti sekarang. Pastikan kamu jangan kafir, pastikan kamu jadi orang yang bertakwa. Sekarang ini, gak bisa kita mengharapkan nanti di akhirat. Karena apa yang akhirat itu sudah merupakan yaumul jaza, hari pembalasan. Tinggal menerima balasan. Bukan lagi waktunya amal. Sekarang ini amal. Berarti kalau ayat sebelumnya itu disebutkan apa? Larangan untuk makan harta. Riba. Ya tadi apa disebutkan? La ta'kulur riba. Jangan kamu makan harta riba. Kalau disebutkan oleh Quran la ta'kulur riba, jangan kamu makan harta riba, itu maknanya ya jangan kamu gunakan. Bunda ini saya makan, saya belikan baju. Saya khusus untuk harta riba ini saya alokasikan untuk beli mobil. Kan Quran mengatakan la ta'kulur riba, jangan kamu makan. Ya maksudnya tentang tidak hanya makan, ya kamu belikan mobil, belikan rumah, belikan baju, sembarang kali itu masuk. Karena latak kulur itu biasanya makan itu sesuatu yang umum pada umumnya. Biasanya dimakan. Tapi bukan berarti kemudian selain makan tidak. Baik, ketika kemudian disebutkan ayat sebelumnya itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwa, janganlah memakan riba. Berarti riba ini sesuatu yang diharamkan. Tentu banyak sekali ayat yang lain. Maka ketika disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhan. Ini juga terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Tentang larangan riba. Kalau segera kamu mendapatkan ampunan berarti apa? Segera apa? Segera berhenti dari riba. Karena ampunan Allah itu hanya diberikan kepada orang yang berhenti melakukan kemaksiatan. Apa buktinya? Ini dalam ayat berikutnya ini, ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika dia telah selesai, telah terlanjur mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, maka mereka minta ampun atas kepada dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Lalu disebutkan walam yusirru ala ma fa'aluhu, dan mereka tidak yusirru. Israr itu artinya terus mengerjakan. Walam yusirru artinya dia tidak melanjutkan. Dengan kata lain dia berhenti. Itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang minum khamr, ini kira-kira khamr begitu, ini cuma perumpamaan aja. Sambil megang begini, lalu kemudian dia istighfar, astagfirullah, terus. Dia disebut, dia beristighfar apa tidak ini? Minta
Bertaubat apa tidak ini? Tidak. Dan orang yang seperti ini tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena pada saat yang sama dia masih mengerjakan kemaksiatan. Ada orang korupsi, dikasih suap atau korupsi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya itu nggak dapat ampunan karena Allah memberikan ampunan itu ketika walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak melanjutkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau disebutkan judi, ya sama. Astagfirullah. Sama juga kalau misalnya ada seorang hakim menerapkan hukum kufur. Astagfirullah. Tapi kita menggunakan keputusan hukum bukan dari Allah SWT. Ya nggak dapat ampunan. Jadi kalau kita lihat itu ya Allah gimana mau dapat ampunan. Istighfar tapi pada saat yang sama pekerjaan maksiat terus dikerjakan. Nah baik. Oleh karena itu ketika disebutkan ayat ini langsung orang itu faham. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Maknanya apa? Maknanya berarti mendapatkan ampunan, bersegera untuk mendapatkan ampunan. Berarti apa? Wasari'u, sari'u ila ma yujibul maghfirah. Bersegeralah untuk mendapatkan apa yang mengharuskan untuk mendapatkan ampunan. Wahya at-ta'ah, itulah ketaatan. Ini saya kutip dari Al-Imam Al-Qurtubi. Berarti kalau seseorang ingin mendapatkan ampunan pada Allah SWT, bersegera taat. Kalau dia sebelumnya melakukan kemaksiatan, riba, berarti dia berhenti riba. Setelah itu diteruskan dengan melakukan ketaatan. Itu makna wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Demikian juga ketika disebut wa jannatin, bersegera ke surga. Gimana surga itu? Berarti bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada surga. Jadi kalau bergerak surga bukan kita cari surga di mana ya sekarang di ujung dunia mana kita cari, bukan. Kerjakan amal yang bisa membuat atau mengantarkan kamu ke dalam surga. Nah bahasa-bahasa Quran itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Bahasa yang lebih menyebutkan apa yang akan didapatkan supaya orang itu semangat. Segera dapat surga, itu kira-kira kayak ini. Ya, ayo segera panen. Untuk bisa panen berarti menanam. Jadi kalau disuruh, ayo nyanggul, mungkin orang nggak semangat. Ayo kita panen. Jadi orang yang terbayang itu menjadi semangat kalau yang terbayang adalah hasilnya. Ayo kerja, mungkin nggak semangat kerja. Kalau kita ayo kerja itu yang terbayang adalah kecapeknya. Dapat gaji, nah gitu kira-kira. Berapa gajinya? Jadi disebutkan gajinya supaya memberikan motivasi. Itu bahasa-bahasa Quran tuh seperti itu. Ya. Jadi bahasa Quran itu bahasa yang motivatif, yang memberikan semangat. Bukan sekedar perintah ini, itu enggak. Tapi perintahnya sendiri itu memberikan semangat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannah. Ya. Berarti secara global makna ayat ini itu begini. Wa khalasatul ma'na ay badiru ilal amal. Bersegeralah untuk mendapatkan atau melakukan amal. 5 yusilukum ila maghfiratin mir rabbikum, terhadap perkara yang bisa mengantarkan kamu kepada ampunan Tuhan.
wa yudkhilukum jannatan wasi'atan al-mudah. Jadi bisa memasukkan kalian ke dalam surga yang sangat luas. A'addahullahu ta'ala limanittaqa, agar Allah yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa kepadanya. Nah, apa itu amal apa yang bisa mengantarkan kamu? Ya, ini karena ittaqo disediakan kepada surga itu disediakan kepada orang yang bertakwa. Berarti dengan jalan imtasala awamirahu wa taraka nawahihi fa'amilul khairati. Jadi maka mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, maka kerjakanlah kebaikan, wa tubu anil ma'asi wal asam, dan bertobatlah kalian dari kemaksiatan dan dosa, karriba, seperti riba misalnya. Jadi secara umum seperti itu. Jadi ayat ini ketika kemudian disebutkan dalam diri kaum muslimin, dalam diri kita, langsung kita bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah perintah untuk segera melakukan ketaatan. Karena apa? Karena ketaatan itulah yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Kalau ada kemaksiatan berarti segera berhenti. Tubu anil ma'asi, karena berhenti dari kemaksiatan itu juga yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan maghfirah. Tadi saya katakan maghfirah itu berhenti dari kemaksiatan, yang seperti yang tadi disebutkan dalam ayat berikutnya. Nah, saya ingin tunjukkan juga satu lagi ayat yang juga menunjukkan kepada kita bahwa ampunan itu adalah dengan jalan berhenti dari kemaksiatan. Ini contoh kasusnya juga ayat tentang riba. Ya, coba saya tunjukkan ya. Nah, ini ya. Ini kan riba ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, sisa dari riba. Maksudnya yang sudah terlanjur, sudah pada ayat itu turun, setelah itu berhenti, tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak mengerjakan, tidak bertakwa dan tidak meninggalkan sisa riba, fa'danu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya ini. Bukan ayat berikutnya, bunyi berikutnya. Wa in tubtum, jika kamu bertobat. Caranya apa? Falakum ru'usu amwalikum, kamu hanya mendapatkan modalmu saja. Kalau kamu masih minta bunganya, itu berarti kamu belum bertobat. Wa in tubtum, jika kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum, kamu hanya meminta mendapatkan modalnya saja. Berapa jumlah yang kamu utangkan saja. Kalau melebihi dari itu, berarti kamu belum bertobat. Baik. Kita kembali pada ayat ini. Berarti makna global ayat ini sudah bisa dipahami. Ini untuk bersegera kepada ketaatan dan taubat kepada Allah SWT. Nah, sekarang tinggal yang satu kata kunci yang justru kita bahas pada pagi hari ini adalah kata wasari'un, bersegeralah. Segera. Dalam bahasa Arab, sari'u
itu merupakan fi'il mufa'alah dari kata syara'a. Syara'a artinya cepat, sur'ah itu cepat. Jadi kalau kita perintah orang, bisur'ah, cepat, nah gitu. Sur'ah, cepat. Segera, sur'ah. Nah ketika disebutkan ada kata syara'a, mufa'alah. Kata bahasa Arab itu kalau ada bentuk fa'ala itu di antara maknanya bisa memberikan makna musyarakah. Ada dua pihak yang saling, itu namanya fa'ala, musyarakah itu begitu. Misalnya gini, qatala membunuh, qatala saling bunuh, itulah perang. Gitu. Nah, kata syara'a di sini ini bisa artinya memang seolah-olah seorang itu berlomba, cepet-cepetan. Bisa juga diasumsikan meski tidak ada yang kita ajak berlomba, itu kita bayangkan ada orang lain yang juga segera, sehingga makna wasari'u di sini adalah benar-benar segera, untuk ditekankan, jangan lambat-lambat. Nah, dalam bahasa Arab ini ada dalam kitab Al-Furuqul Lughah, ini juga dikutip oleh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya. Ya, itu lawan dari ajalah. Ajalah itu artinya lambat, cepat. Bukan lawan, yang mirip dengan sur'ah itu ajalah. Ajalah itu artinya cepat. Cepat tapi tergesa-gesa. Bahasa Indonesia mungkin lebih tepat tergesa-gesa. Kalau sur'ah itu cepat pada sesuatu yang memang harus cepat. Kalau ajalah itu cepat tapi sesuatu yang sebenarnya tidak harus cepat-cepat. Maka kalau sur'ah itu sesuatu yang terpuji, ya, mahmudah. Sementara kalau ajalah itu madmumah, sesuatu yang tercela. Ya, orang ingin segera kaya, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kemudian misalnya membuat dia terjerumus. Itu menjadi ajalah, bersegera tapi tergesa-gesa. Ada dalam kasus misalnya orang berdoa kepada Allah SWT, meminta agar cepat diberikan. Lalu kemudian setelah itu tidak segera diberikan, dia berhenti doa. Namanya istijal. Itu juga sama. Nah, bahasa syara'a itu cepat. Ya. Fima yanbaghi. At-taqaddumu fima yanbaghi. Jadi maju segera dalam perkara yang memang sesuatu yang harus segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Misalnya kalau waktu sholat ada adzan. Berarti apa? Segera. Segera sholat. Tapi kalau belum waktu adzan, tidak boleh segera sholat. Wah, sholat duhur. Tidak boleh. Ya, segera itu memang pada waktunya. Memang mengharuskan untuk segera. Nah, kita kasus wasari'u tadi seolah-olah ada dua pihak. Sehingga kita itu menjadi lebih semangat. Kita itu kadang-kadang sering semangat itu setelah lihat orang lain. Manusia itu kadang-kadang semangat, tidak semangat itu lihat orang lain, kadang-kadang. Orang dapat nilai 50, mungkin biasa saja, 50. Begitu tanya temannya, kamu berapa? 80, sedih dia. Mungkin 50 sudah sedih, tapi begitu temannya 80, wah aku gak bisa. Tanya lagi temannya, 90 tambah sedih lagi. 100, waduh tambah sedih. Tapi kalau 50, dia kemudian tanya, berapa kamu? 30, wah alhamdulillah 30, lumayan.
20, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus 50. Coba bayangkan kalau ibadah itu seperti itu. Kalau ibadah itu lihat yang bawahnya, kita sholat 5 waktu, lihat temannya tidak sholat, atau saya cuma 3 waktu, alhamdulillah lumayan kita sudah habis sholat 5 waktu. Apalagi tidak sholat, lumayan. Jadi kalau kita dalam soal ibadah, lihat yang di bawahnya, akan kurang semangat. Lumayan bagus 5 waktu, yang lain cuma 4 waktu. Apalagi itu nggak sholat, gitu kira-kira. Tapi lihat temannya, bukan 5 waktu, ternyata dia sholat rawatib. Waduh, saya berarti kurang dong. Temannya lagi tambah sholat duha, saya kurang gitu. Tambah lagi sholat tahajud tiap malam, Masya Allah, jauh berarti saya. Jadi kalau dalam perkara ibadah itu bayangkan berlomba, lihat yang lebih baik, lihat yang di depannya, sehingga menjadi semangat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Makna saro'a itu bisa seperti itu. Ya, segera, dan pada saat yang sama ada semacam motivasi untuk berada di depan. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata yang digunakan itu kalau urusannya urusan surga, urusan kebaikan, urusan ketakwaan, itu menggunakan kata yang cepat. Tadi kan wasari'u, surah Al-Imran ayat 133. Ini dalam surah Al-Hadid misalnya, ada juga sabiqu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Sabiqu. Sabaqah itu musabaqah, berlombalah. Seolah-olah kalau sabaqah itu mendahului. Sabaqah berarti apa? Saling mendahului, disi-disian, cepet-cepetan. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu, cepet-cepetan kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Sabiqu. Iya. Sabiqu. Coba kita lihat lagi dalam ayat yang lain. Fastabiqul khairat wa likulli wijhatun huwa muwaddiha. Fastabiqul khairat. Berlombalah kamu dalam kebaikan. Jadi kalau soal akhirat, berlombalah. Kita lihat lagi dalam surah ini bukan dalam surah Al-Mutaffifin ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini ayat ini sebenarnya tentang sebelumnya itu, ini surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin itu menceritakan tentang kenikmatan surga dalam ayat itu. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Cerita tentang orang-orang yang berbuat kebajikan. Innal abror, sungguhnya abror, orang-orang berbuat kebajikan. Innal abror lafi na'im, sungguh mereka dalam kenikmatan di surga. Alal araiki yang turun, mereka berada di sofa-sofa melihat. Di antaranya melihat itu, sebagian fasih mengatakan melihat wajah Allah SWT. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan
na'im. Kamu lihat wajah mereka itu berseri-seri, memunculkan kesenangan. Wa yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum berupa rahik, berupa arak yang tidak memabukkan, yang masih tersegel. Berarti kalau tersegel itu artinya belum pernah ada yang menyentuh, saya asli. Kalau digambarkan tuh kalau minuman masih tersegel itu berarti Masya Allah ya. Kan minuman surga itu nanti ada minuman sungai ya, di sungai-sungai surga itu ada. Kemudian nanti dari sungai surga itu orang dulu di pinggir surga itu, sungai itu dikasih minuman dari surga, air surga itu. Ini yang spesifik itu yang masih tersegel, bukan yang mengalir dari air surga. Ya. Khitamu misk wa fi dzalika khitamu misk wa fi dzalika. Yang tutupnya itu dari misk, dari tutupnya itu minyak misk. Jadi berarti sangat wangi itu. Lalu setelah itu disebutkan wa fi dzalika, dan dalam urusan itu. Bukan urusan yang lain. Wa fi dzalika. Urusan itu, urusan masuk surga ini. Bukan urusan yang lain. Urusan yang lain apalagi kalau surah Mutaffifin itu maksudnya sebelumnya itu orang apa? Yang mengurangi timbangan. Orang yang mengurangi takaran timbangan. Motivasinya apa orang mengurangi timbangan, mengurangi takaran itu? Harta dunia. Betul enggak? Enggak ada orang mengurangi timbangan karena ingin akhirat itu enggak ada. Saya ingin masuk surga, caranya mengurangi timbangan enggak ada. Pasti motivasinya kesenangan dan harta dunia. Ayat ini mengatakan, fi dzalika, dalam urusan ini, urusan masuk surga ini, urusan ketakwaan, berarti urusan jadi baik tadi, falyatanafasil, hendaklah tanafus, dari kata nafis. Nafis itu artinya sesuatu yang bagus. Kalau tanafus itu artinya berebut untuk mendapatkan sesuatu yang bagus itu. Yang seolah-olah itu harus dia miliki sendiri, bukan orang lain. Jadi tanafus itu artinya bersaing. Untuk saya, gitu kira-kira. Dalam urusan surga itu, falyatanafasil mutanafis. Adalah orang yang bersaing itu bersaing dalam urusan ini, bukan urusan yang lain. Urusan yang lain boleh kalah. Untuk urusan ketaatan, keterikan dalam syariat, urusan amal soleh itu harus nomor satu, kira-kira begitu. Karena itu yang membuat dia bisa masuk surga. Demikian juga misalnya dalam ayat lain disebutkan fafirru ilallah. Fafirru dari kata farnya lari kepada Allah. Lari kepada Allah itu maksudnya lari kepada ketaatan pada Allah. Lari. Ojo jalan. Apalagi jalannya pelan-pelan, langkah tegap, gerak jalan. Pelan-pelan, betul ya? Ini fafirru, lari. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Juga misalnya kalian salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika didengarkan, diserukan adzan Jumat, fas'au, bersegera. Fas'au itu dari kata sa'a. Sa'a itu artinya berjalan cepat. Sa'a, as-sa'yu, sa'i. Sa'i itu kalau di sana mana-mana ya, di Safa Marwah itu, sa'i itu artinya jalan, tapi cepat. Bukan lari. Bukan lari dan bukan jalan biasa. Sa'i itu artinya jalan cepat. Nah,
Kata fas'au ila dzikrillah itu maknanya jalan cepat, itu artinya segera, ojo lamban-lamban. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Quran itu sebenarnya soal amal soleh, untuk ketaatan, untuk ketakwaan, intinya segera. Jangan ditunda-tunda. Dan seolah-olah kita bayangkan orang lain tuh kalau misalnya kata kita mau berangkat sholat Jumat itu kira-kira penuh gitu. Harus berada di terdepan. Yang kata Nabi itu yang datang pertama mendapatkan apa? Seperti pahalanya korban unta, korban sapi dan segala macam. Jangan dan terakhir udah penuh semua, meh ditutup, meh dimulai, baru kita duduk di situ. Kira-kira seperti itu. Dalam ibadah, dalam jihad, dalam dakwah, dalam amar nahi mungkar, dalam segala hal, dalam soal amal soleh, berusaha untuk di depan. Dan itu juga kalau kita lihat, ya saya belum, yang dipraktekkan oleh para sahabat ya. Ini ada dalam, saya tulis itu dalam buku saya. Ini ada perkataan beberapa qaul dari para ulama itu. Idza ra'aitar rajula. Ya, jika kamu melihat seorang laki-laki yunafizuka fid dunya, jika melihat seorang laki-laki mengungguli kamu dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, ungguli dia dalam akhirat. Wah, mobilnya berapa, rumahnya ini, udah kamu ungguli dalam perkara akhirat. Kalau kamu berusaha mengungguli di dunia, belum tentu dapat, sakit hati ya, kena stroke tiba-tiba ya. Demikian juga kata Wahib bin Al-Warid, ini statokta allazi yasbaguka ilallahi ahad faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak diungguli oleh seorang pun, lakukan. Jadi kalau kira-kira kalau ada orang cerita dia salat malam tiap hari, ya, kerjakan. Jangan sampai kalah, kira-kira gitu. Kalau dia dakwahnya bisa melakukan kontak sehari sekali, lakukan bisa sampai 2 kali. Seterusnya begitu. Dari dalam hal melakukan kebaikan itu selalu lihat ke atas, karena semangatnya itu semangat bersegera tadi. Beda halnya dengan kalau urusan perkara-perkara dunia tadi. Ya, dunia itu sebenarnya bukan dunia kaitannya dengan kenikmatan dunia. Ya. Itu tidak terlalu harus seperti itu. Bahkan ada satu ungkapan yang sering kali kita dengarkan. Sebentar, ini sebelum ke situ. Ada saya berikan juga hadis Nabi SAW tentang hal itu. Qala Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jadi kalau dalam perkara dunia itu, perhatikan orang yang ada di bawah kamu. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat yang atas. Kalau kamu terus lihat yang atas dalam perkara dunia, kamu tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita lihat di bawah, kita insya Allah bisa bersyukur. Kalau misalnya lihat orang yang tampan, waduh lebih tampan, ya tidak bisa bersyukur. Tapi lihat yang lebih jelek, wah alhamdulillah. Alhamdulillah masih punya mata. Meski matanya tidak indah, ya alhamdulillah masih punya kulit, mungkin kulitnya tidak terlalu putih, tapi kan ini tidak sakit, lihat tuh yang korengan, yang ini dan segala macam. Lihat yang bawah, alhamdulillah masih punya rumah. Belum punya rumah, masih kontrak, alhamdulillah masih bisa ngontrak, itu malah tidak bisa ngontrak, terusir dari kontrakannya. Gitu. Alhamdulillah
masih daripada di jembatan segala macamnya. Kalau di Madinah, alhamdulillah kita masih seperti ini, masih bisa hidup. Lebih susah lagi di penjara atau di rumah sakit. Jadi selalu bersyukur kalau lihat yang ada di bawah. Tapi kalau selalu di atas, orang tidak akan pernah bersyukur. Ini yang juga kalau kita lihat dalam urusan-urusan itu dibedakan. Ya, ada satu tadi saya mau sebutkan, itu ada ungkapan yang penting ya. Ada ini. Ya ini. Ini ungkapan ini seringkali kita dengar. I'mal dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerjalah untuk dunia. Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan. Maknanya apa itu? Kok hidup dunia selamanya, kalau akhirat seolah-olah mati besok, apa maknanya? Maknanya bukan kemudian kalau urusan dunia berarti kita semangat kerja dunia, bukan begitu. Kalau urusan akhirat seolah-olah mati besok, berarti seolah apa? Tidak ada kesempatan kecuali sekarang. Berarti apa? Semangat. Kalau sholat seolah-olah ini sholat yang terakhir, tentu akan berbeda kalau kita besok kemana masih bisa sholat lagi. Besoknya lagi. Kalau kita seolah-olah masih akan lama hidupnya, maka urusan akhirat dan ketakwaan itu kurang. Maka bayangkan, mau jihad, mau halakoh, mau ngisi dakwah itu seolah barangkali yang terakhir. Semangat. Ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau urusan dunia, ka'annaka ta'isu abada, seolah kamu hidup selamanya, itu maksudnya apa? Kalau tidak bisa sekarang, besok santai. Ngerti maksudnya? Enggak terlalu ngoyo karena kan masih ada waktu. Gitu. Gak bisa lagi sekarang, masih besok lagi. Enggak bisa. Jadi, tapi kalau urusan akhirat harus seolah-olah mati besok. Baik, saya kira itu yang dapat sampaikan tentang ayat ini. Intinya ayat-ayat ini maupun hadis-hadis itu pun juga qaul-qaul para ulama ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam perkara ketaatan, amal soleh, perjuangan, dakwah, jihad dan segala macamnya haruslah sarah, syari'u, musarah, ada bersegera, mubadar, itu kuncinya. Sebab kata kunci terakhir ka'annaka tamutu dan seperti kamu besok mati. Dan sebenarnya yang terjadi banyak sekali orang yang seperti itu, yang mestinya kita menjadi pelajaran. Kemarin saya dapat informasi ada sahabat kita, sama namanya Pak Darius, yang meninggal malam hari habis sholat isya, ya sholat jamaah di masjid, pulang masuk kamar setengah 8, jam setengah 9 sudah tidak ada. Ada lagi kemarin yang dari Keranggan itu ya, itu juga gitu. Setengah 12 tuh masih mengantarkan galon, ya. Pulang rumah katanya muntah-muntah apa, kemudian sudah nggak ada. Begitu cepatnya, nggak terbayang, mungkin dia juga nggak terbayang bahwa akan mati. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan ada pada diri kita. Dan tentu bersyukur kalau pada saat kematian itu sedang berlomba untuk melakukan kebaikan. Dapat informasi kemarin juga dari Semarang, dia habis sholat malam, terus sahur, menunggu adzan subuh, istirahat, masuk kamar, meninggal. Enak sekali itu, ya Allah. Ada lagi semangat ceramah, teman saya juga di Surabaya, habis ceramah begini, tiba-tiba tidak bisa ngomong, lemes, bawa ke rumah sakit, meninggal. Tapi betapa nelongsonya, betapa celakanya saat joget-joget mati. Pada saat berada di hotel bersama pelacur mati. Pada saat minum khamr mati. Pada saat mencuri motor belum sempat menikmati
motor yang dicuri, keroyok massa, dibakar, mati. Ya Allah. Karena kematian itu rahasia Allah. Tak ada seorang pun yang bisa mengetahui kapan datangnya. Dan ketika datang, tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Maka kuncinya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan tunda, jangan berlambat-lambat dalam soal ini. Sekali lagi, saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih banyak waktu terkait dengan acara pada hari ini. Kurang lebih masih setengah jam ya. Kita punya waktu setengah jam. Baik, saya persilakan pada peserta yang ingin bertanya. Mungkin untuk termin pertama ini saya berikan 3 orang untuk bertanya. Silahkan. 1 ya, Mama. Lagi. Silakan, mungkin ibu-ibu mungkin. Baik, tidak ada mungkin silakan Pak. Kalau kita bekerja sebagai PNS, Iya. gajinya itu kan dari APBN. Iya. APBN itu kan hasil pinjaman, Iya. jatuhnya kan riba. Bagaimana solusinya supaya kita selamat? Iya. Apakah kita tidak usah terima gaji aja atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Itu dilihat dari 2 segi ya. Jadi harta haram itu dilihat dari 2 pihak. Orang yang mendapatkan harta haram, misalnya uang itu dari judi, atau dari mencuri, atau dari riba, atau dari segala cara yang haram, maka dia tidak boleh orangnya itu ya memanfaatkan harta haram itu. Baik dimakan atau digunakan untuk yang lain-lain. Misalnya orang mencuri, berarti wajibnya mengembalikan kepada orang yang dia curi. Tidak boleh disedekahkan kepada orang lain kalau dia tahu siapa yang dicuri. Riba, ya dikembalikan lagi kepada orang yang memberikan riba, bukan diberikan kepada orang lain, bukan dimakan, dimanfaatkan, termasuk diberikan kepada orang lain. Itu dari pihak yang mengambil atau mendapatkan harta itu secara haram. Sekarang dari pihak yang diberi, itu dua hal yang berbeda. Orang yang diberi, bukan orang yang memberi. Kalau orang yang diberi harta haram, maka dilihat dulu. Kalau dia harta itu cara mendapatkannya dengan cara mencuri, merampok dan semacamnya, yang itu memang tidak sah, ya. Dan dia tahu orang yang menerima itu tahu. Kamu tak kasih uang hasil curian, dia tahu, tidak boleh menerima. Orang yang menerima. Termasuk ini uang hasil curian saya belikan untuk kamu. Kalau dia tahu nggak boleh. Atau saya jual. Karena ada orang mengambil motor, mencuri motor, dijual kepada orang. Orang itu tahu motor itu motor curian. Nggak boleh dia membeli motor itu. Karena dia tahu. Jadi itu kalau curian, rampasan, rampokan, begalan, semacam itu. Tapi kalau harta itu diperoleh dengan cara bukan mencuri, tapi dengan akad, yang akadnya tidak syar'i, lain ya. Kalau mencuri itu kan pihak yang dicuri tidak ridho, betul enggak? Kalau riba itu yang berikan ridho apa tidak? Ridho, senang.
Iya kan? Cuman akadnya tidak syar'i. Nah, kalau menerima uang yang seperti ini, maka hukumnya boleh menerima. Dan dalam soal, banyak soal kita tuh kehidupan kita tidak perlu kita detailkan. Misalnya kita jualan, kita tidak perlu tanya kepada orang yang membeli. Pak, ini uang apa sih ini? Bener enggak Pak, ini uang beneran ini? Jangan-jangan riba atau suap atau korupsi ya gitu. Ketika kita melakukan transaksi, ya sudah transaksi kita apa? Transaksi kita kalau akad jual beli, sudah jual beli saja. Kita tidak bertanggung jawab atas dari mana uang itu digunakan untuk membeli barang kita. Sama juga kita membeli, tidak perlu kita tanya kepada orang, Pak, Bapak jualan mangga ini mangganya sendiri lah bukan nih? Jangan-jangan mangganya tetangga ini. Atau kemarin mangga hasil kulaan harta riba. Kita nggak diperintahkan sampai seperti itu. Akadnya bener apa enggak? Akadnya jual beli, ya sudah kita jual beli. Tidak perlu kita tanya kemudian detail dari mana uang itu didapat. Jelas ya? Itu supaya kita ringan juga, supaya tidak kemudian ngurus urusan orang lain, nanti kita tanya orang lain tersinggung, gelut nanti itu. Bertengkar, nggak jadi jual beli, bertengkar ya pasti. Bapak mencurigai saya, ini orang baik-baik, mau saya dikatakan ini riba atau mencuri atau korupsi. Kita jual beli, sudah, jual beli. Itu urusan dia dapat uang dari mana. Jelas ya? Nah demikian juga kalau kita bekerja kepada orang, kita jadi apa? Sopirnya, jadi pekerja yang lain apa? Maka dilihat kerja kita apa. Kalau kerja itu boleh menjadi dokter, menjadi guru, gitu, menjadi akuntan, segala macamnya. Pokoknya pekerjaan itu pekerjaan yang dibolehkan secara syar'i. Ya berarti kita berhak mendapatkan upah, ujroh dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak perlu bertanya dari mana uang itu didapat. Juragan kita tidak tahu dari mana urusan dia. Kan orang mendapat uang itu macam-macam. Mungkin jual beli. Bisa jadi orang jadi guru. Tapi kan belum tentu semua penghasilan dia dari guru. Penghasilan dia bisa jadi jual sawah, dapat warisan, pemberian dari orang lain, segala macamnya. Nah kita tidak ngurus itu. Yang paling penting adalah amal kita. Itu. Nah, demikian juga PNS. PNS itu kan sebenarnya pekerja. Namanya pegawai negara sebenarnya. Dia akadnya dengan negara. Ya dia nggak perlu bertanya dan tidak ditaklif untuk bertanya dari mana negara mendapatkan uang itu. Ya, apakah dari utangan, apakah dari pajak, ataukah dari itu tidak ada urusan. Yang penting amal kita apa di situ. Kalau amal kita halal ya halal kerja, upah yang kita terima. Kalau amal kita itu haram ya haram, tergantung amalnya menjadi apa dulu. Pimpinan proyek pembangunan jembatan, proyek rumah sakit, rumah sekolah ya. Asalkan benar tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran ya boleh. Soal amal itu sesuatu yang diperbolehkan, dilihat amalnya, tidak dilihat dari mana uang didapat oleh orang yang memberi upah kepada kita. Jelas saya kira ya. Nah cuman memang kalau kita lihat secara global ya ini kan hukum person ya. Nah tentu kita sebagai rakyat ya mestinya tidak membolehkan, harus bersuara juga kalau negara itu mendapatkan pendapatan negara yang haram. Mestinya kita harus sampaikan itu tidak diperbolehkan. Yang tadi disebutkan riba. Yang riba itu berapa sekarang itu ya utang. Yang banyak itu sebenarnya kalau APBN kita itu bukan dari utang. Yang paling banyak itu dari pajak. Pernah saya lihat itu ada tahun berapa itu 2.500 triliun. Itu dari pajak itu 1.800-an. Sisanya itu baru kemudian tambang, penghasilan ini, termasuk akhirnya bunga, pinjaman. Karena 1.800 triliun itu kira-kira
kira-kira ya kalau saya baca itu ingat saya itu akhirnya ditambah pendapatan yang lain-lain itu 2.250 triliun. Berarti yang utang itu 2.500 triliun berikutnya itu utangnya. Ya, pengeluarannya 2.500 triliun. 200 triliun untuk membayar utang lagi itu 500 triliun. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah utang yang dibayar lebih banyak daripada utang yang masuk. Anehnya tiap tahun itu utangnya tidak berkurang. Kan tiap tahun bayar utang. Harusnya kan makin berkurang. Ini enggak, yang terjadi apalagi pada masa Jokowi ini makin banyak utangnya. Kalau pada masa Soeharto sekitar 300 triliun, ini sudah 7.800 triliun. Coba. Gendeng-gendengan sekarang utang itu. Aneh sekali. Dan utang itu tentu harus dibayar bunga, dibayar pokok, ya, dan ditambah cicilannya. Dan yang mengerikan, negara-negara itu memberikan utangan itu sengaja memberikan utangan untuk apa? Itu sebagai cara untuk menjajah. Utang itu kan sebenarnya coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita utang kepada rentenir, sebenarnya kebutuhan siapa? Butuh orang yang utang atau kebutuhannya rentenir itu? Rentenir sebenarnya butuh. Maka kalau kita lihat bank-bank itu juga, bank-bank itu lihat kalau ada proyek-proyek di pinggir jalan yang kelihatannya bagus. Ini bukan yang proyeknya datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman, bank yang datang ke proyek itu. Dia datang secara aktif. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang maju, itu ditawari oleh bank. Untuk apa? Ya, itu kan penghasilan bagi bank. Sama bagi negara-negara yang berikan utangan kepada negara seperti Indonesia segala macam itu. Itu kan utang itu mengalirlah bunganya. Dan pada akhirnya bukan hanya bunga, tetapi juga akhirnya dibayar dengan keputusan-keputusan negara berupa sumber daya alam. Tak terbayang ya, seperti Indonesia itu kan punya misalnya tambang nikel di Sulawesi Tengah. Itu tambang nikel yang sekarang di Indonesia itu kalau tidak salah menjadi tambang terbesar dunia nikel sekarang di Indonesia. Itu yang menggali itu tenaga perusahaan-perusahaan Cina, tenaga dari Cina semua. Saya pernah ke Kendari. Pesawat saya itu kira-kira 1/4 penumpangnya orang Cina. Cina kabeh. Bukan Cina Indonesia, Cina dari Cina. Orang iso bahasa Indonesia. Tak lihat paspornya warnanya merah. Kalau paspor Indonesia kan warnanya hijau. Kalau paspornya Cina merah paspor. Ngomongnya antar mereka bahasa Cina. Dan tidak terlihat juga kalau wajah-wajahnya orang yang berpendidikan. Itu memang tenaga kasar. Saya tanya kepada bandara. Gini, kata dia, ini setiap penerbangan begini, tiap hari, bayangkan. Mengerikan sebenarnya. Saya pernah diundang ngisi pengajian di Tanjung, Kalimantan Selatan. Itu ada namanya tambang batu bara. Batu bara itu luas, dalam. Itu namanya perusahaan itu, menggali tambang itu enggak ada hentinya. Itu 3 shift itu. Enggak ada hentinya, terus siang malam. Menjadi kawah sudah raksasa. Dapat apa negara? Katanya cuma dapat 15%, 14% saja. Yang lain dibawa oleh swasta. Jadi mengerikan, kita punya tambang-tambang yang besar, yang seharusnya kalau dikelola negara untuk rakyatnya, justru hanya enggak sampai sekitar 200 triliun, sementara 1.800 triliunan untuk dari pajak. Bisanya kemudian malah dari utang. Ini sebenarnya yang enggak benar sebenarnya. Pengelolaan yang seperti ini itu yang enggak benar. Ya. Anehnya gini-gini itu kalau dikritik kemudian disebut hoax lah, caci maki dan segala macamnya. Ini kadang-kadang coba kita perhatikannya. Jadi kalau rakyat ngomong bisa diancam penjara kalau salah. Sekarang kalau negara, penguasa, salah, hukumannya apa? Jangankan dihukum, dikritik saja.
bisa dilaporkan. Kritik. Padahal kritik itu sekeras-kerasnya kritik paling ya cuman ndak enak gitu aja. Ndak sampai penjara. Ini bisa ditangkap di penjara. Coba. Padahal dengan adanya seperti itu, ini kalau dengan menggunakan Quran ya, itu tidak boleh itu diberikan kepada asing, utangan segala macamnya, karena itu merupakan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang yang beriman. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Saya kira itu Pak ya yang dapat sampaikan pada pagi hari ini, moga-moga bermanfaat. Saya kira cukup ya. Baik Ustaz.